Jalannya urin adalah tahapan proses ekskresi yang dilakukan ginjal dengan menyaring darah. Urin dikeluarkan dari tubuh melalui saluran kemih bersama dengan zat-zat racun dan zat sisa hasil metabolisme. Ginjal berjumlah sepasang yang terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu ada korteks, setelah itu ada medula, dan yang ketiga ada pelvis. Setelah selesai diproses pada bagian-bagian ini, selanjutnya urin dialirkan ke saluran lainnya hingga sampai ke kantung kencing atau kandung kemih. Di dalam kandung kemih, jika jumlah urin yang ditampung sudah banyak, maka dinding kantung akan tertekan sehingga otot yang melingkar pada pangkal kantung meregang. Karena hal tersebut akan timbul rasa ingin mengeluarkan urin atau buang air kecil. Namun, bagaimana proses perjalanan urin ke ginjal dari ginjal ke kandung kemih? Yang pertama itu ada darah. Darah yang akan disaring dialirkan ke dalam ginjal melalui arteri atau arteri renalis. Di dalam arteri ginjal terdapat pula air dan beberapa larutan yang akan disaring. Sebagian larutan yang tidak terfiltrasi akan keluar kembali ke sistem sirkulasi melalui vena. Yang kedua ada terjadi proses filtrasi atau penyaringan darah dalam ginjal. Darah kemudian masuk ke kapiler glomerulus. Di dalam glomerulus ini air disaring sehingga menghasilkan filtrat glomeruli. Selanjutnya filtrat glomeruli masuk ke kapsula Bowman. Di dalam filtrat glomeruli masih ada zat yang dapat digunakan oleh tubuh, misalnya glukosa, garam, asam amino, dan air. Bersama filtrat glomeruli, zat-zat tersebut berjalan melewati tubulus proksimal, lengkung Henle sampai pada tubulus distal. Saat melewati ketiga bagian inilah akan terjadi reabsorpsi atau penyerapan kembali. Sisa cairan reabsorpsi akan mengalami penambahan sekresi atau zat dari pembuluh darah kapiler di sekitar tubulus distal. Zat-zat tersebut antara lain ion hidrogen, ion klorida, racun, dan sisa obat-obatan yang tidak berguna. Proses ini disebut juga dengan augmentasi. Selanjutnya urin mengalir ke dalam pembuluh-pembuluh halus saluran pengumpul yang terdapat di dalam sumsum ginjal. Larutan tersebut bermuara pada rongga ginjal. Urin yang terkumpul dalam rongga ginjal mengalir melalui ureter menuju ke kandung kemih. Terakhir, urin mengalir keluar dari tubuh melalui uretra. Jadi secara singkatnya, urin ini dikeluarkan melalui tubuh melalui rongga ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari penyakit batu ginjal. Nah, penyakit batu ginjal ini terjadi ketika ditemukannya batu pada ginjal, tepatnya pada daerah pelvis ginjal, yang terbentuk akibat terjadinya kristalisasi filtrat nefron. Nah, filtrat nefron ini biasanya berupa mineral dan garam. Nah, normalnya mineral dan garam dalam tubuh kita itu akan direabsorpsi atau dikeluarkan melalui urin. Nah, pada penderita batu ginjal, tentunya kandungan mineral dan garam pada darahnya itu tinggi, sehingga inilah yang menjadi pemicu terbentuknya batu ginjal. Nah, ketika mineral dan garam dalam tubuh kita itu tidak dilakukan reabsorpsi atau penyerapan kembali, tepatnya pada tubulus ginjal, itu akan dibuang melalui urin dan diteruskan setelah tidak diserap melalui proses reabsorpsi ini, maka akan diteruskan ke pelvis ginjal. Nah, pada pelvis ginjal ini itu sudah berbentuk kristal. Pada pelvis ini dimulailah tahapan pembentukan batu ginjal. Yang pertama dimulai dengan tahapan nukleasi atau pembentukan inti dari batu ginjal. Nah, setelah intinya itu terbentuk, dilanjutkan dengan tahapan pertumbuhan, di mana pada tahapan ini batu ginjal ini seiring berjalannya waktu akan bertambah besar ukurannya sehingga mencapai batas ukuran yang maksimal. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan agregasi atau tahapan penggabungan. Nah, pada tahapan ini terjadi proses penggabungan antara satu batu ginjal dengan batu ginjal yang lain untuk membentuk batu ginjal yang lebih besar ukurannya. Nah, di sini terdapat beberapa jenis batu ginjal. Yang pertama batu kalsium, kemudian batu asam urat, batu kistin, dan batu struvit. Nah, yang pertama yang terlebih dahulu saya akan bahas yaitu batu kalsium.
Nah, batu kalsium ini terjadi akibat pada tubuh kita itu atau pada darah kita itu terjadi peningkatan kadar kalsium, sehingga ketika terjadi penyaringan darah pada ginjal, kalsium tersebut tidak akan direabsorpsi secara keseluruhan dan sisanya itu akan dibuang bersama urin menuju pelvis. Nah, ketika sampai ke pelvis itu akan dimulai tahapan pembentukan batu ginjal. Nah, pada kondisi apa saja tubuh kita ini kelebihan kalsium? Nah, yang pertama pada kondisi hiperkalsemia. Kondisi ini ketika darah kita itu mengandung kadar tinggi kalsium, kemungkinan ketika kita mengonsumsi suplemen vitamin D sehingga mengakibatkan kadar kalsium dalam darah kita itu tinggi. Kemudian kondisi yang kedua yaitu kondisi hiperparatiroidisme. Kondisi ini terjadi akibat hormon paratiroid yang berlebihan yang mengakibatkan tulang kita itu akan merilis kalsium ke dalam darah, sehingga darah itu akan mengandung kalsium dengan kadar yang tinggi. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu ketika tubuh kita kelebihan natrium atau kadar natrium dalam tubuh kita itu tinggi, sehingga akan mencegah penyerapan kalsium atau reabsorpsi kalsium yang kemudian mengakibatkan kalsium dalam tubuh kita itu akan menumpuk. Kemudian batu yang kedua yaitu batu asam urat. Batu asam urat ini terbentuk juga karena kadar asam urat yang dalam tubuh kita ini berlebihan sehingga dikeluarkan bersama urin dan memicu terbentuknya batu ginjal. Nah, pada kondisi apa saja kadar asam urat dalam tubuh kita ini tinggi? Yang pertama yaitu ketika seseorang itu menderita penyakit GERD atau asam urat, otomatis kadar asam urat di dalam tubuhnya itu sudah tinggi. Kemudian kondisi dehidrasi. Nah, pada kondisi dehidrasi ini tentunya seseorang tersebut akan kekurangan asupan cairan sehingga proses pembentukan batu akan lebih cepat. Kemudian ketika seseorang menderita penyakit diabetes mellitus 2 yang akan mengakibatkan resistensi insulin, kemudian akan mengakibatkan ekskresi asam urat secara berlebihan. Lalu ketika seseorang yang suka mengonsumsi makanan tinggi purin itu juga akan mengakibatkan atau memicu terbentuknya batu asam urat tersebut. Kemudian batu yang ketiga, batu kistin. Batu kistin ini terbentuk akibat terlalu banyak asam aminocistin dalam darah. Dan batu ini termasuk batu yang langka karena ini disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Kemudian batu yang terakhir yaitu batu struvit. Batu struvit ini juga termasuk batu ginjal yang langka yang terbentuk akibat kondisi kronis dari seseorang yang menderita penyakit infeksi saluran kemih. Nah, pada infeksi saluran kemih ini tentunya bakterinya itu akan menyebabkan urin menjadi alkali yang mengakibatkan terbentuknya batu struvit ini. Nah, kesimpulan dari patofisiologi batu ginjal ini dimulai ketika kita itu mengonsumsi makanan-makanan pemicu pembentuk batu ginjal ini, seperti mengonsumsi suplemen vitamin D yang mengakibatkan kadar kalsium dalam darah itu meningkat, atau juga bisa ketika kita mengonsumsi makanan dengan kadar purin yang tinggi yang menjadi pemicu terbentuknya batu asam urat. Nah, ketika kita mengonsumsi makanan tersebut, maka akan sampailah ke darah, dan ketika darah ini disaring di ginjal, tepatnya di glomerulus, dan melewati tahapan selanjutnya yaitu tahapan reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan tidak dilakukan reabsorpsi secara keseluruhan karena kadarnya yang berlebihan. Nah, yang berlebih ini akan diteruskan ke pelvis ginjal dalam berbentuk filtrat dan diteruskan bersama urin. Nah, sesampainya di pelvis ginjal ini akan dimulainya tahapan pembentukan batu ginjal yang dimulai dari tahapan nukleasi atau pembentukan inti dari batu ginjal ini. Nah, setelah intinya itu terbentuk, maka akan dilanjutkan dengan tahapan pertumbuhan. Nah, pada tahapan ini batu ginjal tersebut akan seiring berjalannya waktu akan bertambah besar hingga batas ukuran yang maksimal. Nah, ketika batas ukurannya ini telah maksimal, maka akan dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya yaitu tahapan agregasi atau penggabungan dari satu batu ginjal yang telah terbentuk atau satu
pertumbuhan batu yang telah berlanjut tadi hingga ukurannya maksimal dengan batu yang lainnya membentuk satu kesatuan batu yang ukurannya tentunya lebih besar lagi. Nah, ketika ukuran batu ini sudah besar, maka akan mengikuti aliran urin sehingga ketika melewati ureter itu akan kesulitan dan akan terjadi gesekan antara batu ginjal ini dengan dinding ureter, sehingga ketika gesekan tersebut terjadi maka akan terjadi luka pada dinding ureter sehingga akan terjadi pendarahan. Nah, darah ini akan meluruh bersama urin. Maka dari itu pada penderita batu ginjal ini sering ditemukan darah pada urinnya atau hematuria. Nah, bersamaan dengan terjadinya luka ini juga akan terjadinya nyeri. Biasanya itu terjadi nyeri pada bagian punggung. Nah, ini juga salah satu gejala dari penyakit batu ginjal. Nah, kemudian gejala yang lain itu dapat berupa mual, muntah, kemudian demam. Nah, untuk faktor terbentuknya batu ginjal ini terdapat beberapa faktor. Yang pertama itu faktor endogennya seperti yang sudah disebutkan tadi, seperti kelebihan hormon paratiroid dan juga kelebihan kalsium karena mengonsumsi suplemen vitamin D, dan juga kelebihan natrium, kemudian mengonsumsi makanan dengan tinggi purin. Selain itu juga terdapat faktor resikonya seperti jenis kelamin. Nah, pada penderita batu ginjal ini kebanyakan itu penderitanya itu berjenis kelamin laki-laki dengan perbandingan 3:1, karena pada laki-laki itu salah satu penyebabnya yaitu peningkatan kadar hormon testosteron dan estrogen dalam pembentukan batu. Kemudian kenapa wanita itu jarang terkena batu ginjal ini? Karena adanya faktor inhibitor yaitu sitrat alami yang dapat mencegah terbentuknya batu seperti batu kalsium. Nah, kemudian faktor resiko yang selanjutnya yaitu umur. Nah, pada umur orang dewasa itu lebih beresiko terkena batu ginjal dibandingkan dengan anak-anak. Kemudian faktor selanjutnya itu riwayat keturunan. Sebanyak 25% itu populasi penderita batu ginjal ini disebabkan oleh peningkatan produksi mukoprotein pada ginjal yang dapat membentuk batu ginjal. Kemudian faktor lingkungan. Nah, kebanyakan penderita batu ginjal ini merupakan penduduk pada daerah iklim tropis karena lebih berisiko kekurangan cairan. Kemudian faktor selanjutnya yaitu pekerjaan. Nah, pada pekerja yang bekerja pada lingkungan dengan suhu tinggi itu juga berisiko terkena batu ginjal karena dapat memicu kekurangan cairan karena suhunya yang terlalu panas. Kemudian faktor risiko yang selanjutnya yaitu ketika kita itu malas berolahraga atau malas beraktivitas. Nah, karena ketika kita beraktivitas itu tentunya memerlukan mineral. Nah, ketika kita malas untuk beraktivitas, maka akan menyebabkan mineral-mineral tadi akan menumpuk dan juga akan mengakibatkan terbentuknya batu ginjal. Kemudian untuk tata laksana dari penyakit batu ginjal ini, yang pertama dapat dilakukan terapi konservatif. Itu dilakukan dengan cara memperbanyak minum air putih dan dilakukan pemberian obat antidiuretik. Kemudian pemberian analgetik dan NSAID pada pasien dengan nyeri kolik. Kemudian yang kedua itu dilakukan terapi pelarutan batu. Namun pada terapi pelarutan batu ini hanya dapat dilakukan pada pasien batu ginjal dengan jenis batunya itu batu asam urat. Kemudian yang ketiga dapat dilakukan terapi litotripsi. Itu terapinya itu dilakukan dengan pemecahan batu secara mekanis atau dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Kemudian untuk terapi yang terakhir yaitu dilakukan pembedahan. Ini dilakukan jika terapi-terapi sebelumnya itu tidak berhasil. Lalu untuk pencegahan dari penyakit batu ginjal ini dapat dilakukan dengan mengurangi makanan dengan kadar garam yang tinggi, kemudian mengonsumsi ikan dan menjauhi makanan dengan kandungan purin yang tinggi, kemudian mengonsumsi air putih secara cukup, lalu berolahraga secara teratur.